Oke, eh, selamat pagi semua di sana pagi gitu ya. Eh, Mungkin udah menjelang siang. Nah, Bagi nih Bu. Sabtu-Sabtu ini mungkin Ini udah males banget nih ya. Eh, ada kuliah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin sebagiannya hampir 50 peserta, tapi yang hadir 24 peserta. It's okay. Kita akan mulai. Saya pun merekam ini, nanti saya akan upload di YouTube. Jadi, hari ini tuh kita akan masuk ke dalam eh, teknik penjadwalan perhitungan early start dan last finish. Yang kemarin kita bahas ada metode critical path method dan metode PERT gitu ya. Apa sih itu? Kemarin kita sudah bedakan. PERT itu bisa maju mundur ya. Kita bisa tahu nih, oh, proyek ini telatnya karena hal ini. Apakah proyek ini dari mundur ke depan itu benar telat nih gitu ya. Tapi kalau critical path method kita dari depan ke belakang saja. Fokus, kita akan masuk. Nah, jadi kalian akan bertemu pada lingkaran yang seperti ini. eh Pahami, kemarin kita cuman bahas kayak ini satu, terus kemudian lanjut dua, gitu ya. Nah, kalau di sini kita itu ada seperti ini, kebelah. Nah, di sini ada numbernya, misalkan nomor satu gitu ya. Kita nggak usah pakai nomor ya. Misalkan nomornya nomor satu. Ini number, ini number. Nah, IS dan LF ini adalah early start dan last finish. Jadi ini early start, ini last finish. Nah, kalau early start, kalian nanti akan menambahkan durasi yang dan memilih gitu ya. Durasi yang paling besar. Ingat, durasi yang paling besar. Jadi, misal saya contohkan untuk IS, misalkan ada gambar, misalnya ini saya gambar ini dulu deh biar kalian paham. Ini misalkan 10 hari. Jenjang waktu antara satu ke dua itu adalah kegiatannya 10 hari. Pada kita bisa ubah menjadi gambarnya ke per, itu bisa seperti ini. Satu, kemudian kita bisa gambar ini. Dua, ya kan? Number. Sampai sini dapat diikuti? bisa Oke. bisa Jadi di sini kemarin kita kayak gini ya. Satu, kemudian kedua. Ya kan? Ini ada waktunya 10, ini kegiatannya A. Ya kan? Nah, di sini mungkin ini saya kebalik. Biasanya kita di sini kegiatan A, di sini 10 hari. Gitu misalkan ya. Ini ada contoh soal. Nah, di sini kita bisa tulis juga A kegiatannya 10 hari. Gitu ya. Nah, kita bisa tahu ini kan eh, nomor satu ini itu dari awal. Jadi dari nomor pertama yang belum ada kegiatan, gitu ya. Jadi untuk awal selalu angkanya 0 untuk di awal, gitu ya. Selalu angka 0, gitu ya. Nah, kemudian untuk early start, gitu ya. Early start itu cari durasi yang paling besar. Mungkin nanti kita bisa coba untuk ngerjain tugas ya. Cuman saya paham pemahaman kalian dulu. Jadi ini bisa untuk menjawab nomor dua untuk early startnya. Karena kita pasti ngitung early start dulu. Atas dulu, maju ke depan, baru kita mundur ke belakang. Last finish. Jadi kita belakangan nih untuk last finishnya. Nah, dari angka 0, kita tambahkan 10, jadi angka
Sampai sini dapat dipahami? Sama sebenarnya untuk early start. Oke. Nah, di sini contoh kalau kayak kemarin kita ada 2 tempat mungkin ya. Ada yang dimasuki lagi oleh si B gitu ya. Misalkan di sini si B. B ini 12 gitu ya. Ini misalkan em, ada lagi gitu ya. Kita bisa coba hapus. Sorry, kita bisa hapus ini. Nah, ini misalkan 3. Ini 2. Nah, di angka 2 ini juga mungkin kalau di awal-awal nggak ada penghubung untuk kegiatan, 0. 0 ditambah, jadi ini 0 ditambah 10 gitu ya. Misalkan ini bagian A, 0 ditambah 10 sama dengan 10. Bagian B, 0 ditambah 12 sama dengan 12. Nah, kita ketika ada eh, penyamaan persepsi nih, di mana ada sebuah kegiatan yang menjadikan satu, itu early start itu pilih durasi yang paling besar. Misalkan ini 10 days ya, kita bilang. Ini 12 days atau 12 hari. Kita pilih 12 days. Gitu ya. Karena pilih yang paling besar untuk early start. Di sini kita tulis 12. Gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Untuk early start dapat dipahami? Paham, Ibu. Oke. Paham, Ibu. Nah, lanjut. Mungkin ini adalah contoh dari perhitungan early start. Nanti kita akan coba ngerjain contoh soal ya. Agar lebih paham. Cuman ini pemahaman konsep early start. Nah, selanjutnya kita masuk ke last finish. Last finish itu adalah contoh yang durasinya dari eh, kalau ini dari early start itu dari depan ke belakang. Nah, dari depan ke belakang, sorry. Ini udah ada nih. Nah, ini udah ada nih ya. Dari depan, perhitungannya dari depan ke belakang. Nah, sedangkan kalau let finish itu dari belakang ke depan. Dan pilih durasi yang paling kecil. Nah, kita bisa bedakan ya. Di sini kan kita sudah dapat namanya early start. Mungkin kita bisa gambarkan di sini kita bisa pilih mungkin gambar yang ini kita coba ke last finish ya. Kita coba gambar. Oke, ini kita coba yang last finish. Pakai last finish kita yang bawah, kita pakai yang biru ya. Nah, di sini last finish itu adalah durasi yang paling kecil yang kita pilih gitu ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan mana untuk last finish-nya selalu ada waktu yang paling lambat untuk dimulai suatu kegiatan ya si ini. Jadi kita udah tahu nih em, untuk kegiatan yang paling lambat dimulai itu siapa gitu. Nah, ini kita masuk contoh kita dari belakang ke depan gitu ya. Nah, ini karena 12 untuk di soal paling akhir gitu atau di ujung outputnya. Nanti kita coba. Ini istilahnya yang sederhana dulu ya. Ini outputnya itu adalah 12 hari gitu ya. Nah, kita tulis last finish-nya 12. Alasannya adalah ya selalu 12 pada di akhir. Nggak selalu 12, tapi nanti mungkin di akhirnya 35 kita nggak ada kegiatan selanjutnya, ya kita tulis 35 di bawahnya. Nah, kemudian kita pilih durasi yang paling kecil. Nah, mungkin kalau di sini kita nggak ada untuk balik-balik ke kebalikan ya. Nah, kita bisa coba yang ini dulu deh. Nanti baru kita trial yang untuk last finish-nya. Ini kan 12. 12 dikurang 10. Jadi ini langsung di sini 12 dikurang 10, 2. Sedangkan ini 12 dikurang 12 adalah
Oh. Jadi, waktu paling lambat dimulainya suatu kegiatan, gitu ya, itu adalah si 2 ini. Karena dia paling lambat nih untuk dimulainya suatu kegiatan, gitu ya. Jadi dia paling banyak. Nah, mungkin ini eh, nggak bisa dijadiin untuk kelas finish, cuman kita bisa coba, misalkan contohnya seperti ini. Satu, kita coba em, seperti ini. Mungkin ini contoh yang untuk kelas finishnya, agar kalian dapat memahaminya. 2, 3. Sama ya, mungkin kita contohin. Kalau yang ini, oke, ini kan 2, 3. Ini A-nya 10, ini B-nya 12. Oke, tadi kita udah dapet ya. Misalkan ini anggap 0 tambah 10, 10. 0 tambah 12, 12. Ini beda ya dari perhitungan yang si early start. Nah, untuk kelas finish tadi kita udah dapet anggapannya yang terakhir karena kita nggak ada kegiatan selanjutnya ini 12, 12. Oke. Nah, tapi pemilihan yang untuk ke si last finish ini adalah yang paling kecil. Jadi misalkan A berarti 10 dikurang 10 sama dengan 0. Ini pengurangan ya. Jadi rumusnya itu kalau ini ditambah untuk early start, kalau last finish itu dikurang gitu ya. Nah, jadi nanti ini 10 kurang 10, nih kan 10 kurang 10 sama dengan 0. B 12 kurang 12. Masih dibilang gitu. Oh, ini nggak bisa nih dijadiin soal. Tapi dia bilang bawa akan potong biar belum tahu kata-kata. Biar belum tahu kata. Jadi hasilnya pilih yang paling kecil karena ini mungkin 12 ya. Nggak ada. Jadi pilih jadi 0. Mungkin nanti kalau ada yang di sini Bisa tapi hasilnya, bawa belum tahu kata. Masih bilang begitu. Kita bilang di siapa dong? Dibilang orang-orang pos toh. siapa tuh ya? Oke. Nah, jadi bisa kita pilih. Oke. Bisa kita pilih di mana yang memang eh, paling kecil. Cuman ini saya nggak bisa dapet nih untuk soal. Mungkin kita bisa coba. Soal untuk last finish mungkin kita trial aja dulu ya. Untuk last finish pokoknya pengurangan dipilih yang paling kecil untuk si hasilnya ini. Gitu. Nah, kita coba aja ya soal daripada saya bingung buat soalnya. Oke. Oke, mungkin ini coba saya bentar. Coba saya untuk nah, coba kita untuk Zoom, kita share. Nah, di sini eh contoh nih ya. Jadi di sini kan ada 1, 2, 4, 3, 5 gitu ya. Ini dapat terlihat? Iya, Ibu. Oke. Nah, kita bisa gambar nih. Tadi saya masih ada contoh soalnya. Tadi ini kita gambar satu, kemudian karena kita udah dapat grafiknya ya, jadi kita gambarnya lebih gampang. 2, kemudian 3. Nah, sama nih ya, kita coba. Kita buat perhitungan. Jadi kemarin kalian udah gambar grafik, kemudian udah tahu eh, critical path methodnya, lanjut kita ke metode si PERT gitu. Jadi nanti kita coba nih gambar. Jadi saya maunya kalian bisa ngitung juga.
Ya, udah mau N. Oke, jadi nih. Ingat, jadi ingat rumus early start itu ditambah sama dari depan perhitungannya ke belakang. Nah, last finish itu dikurang kita dari belakang ke depan. Nah, maaf tulisan saya jelek kalau pakai mouse. Nah, IS ini kita pilih yang paling besar. Kita tambahkan. Dan kita pilih yang paling besar. Kalau LF, last finish, itu kita pilih yang paling kecil. Ingat, ini harus diingat. Nah, lanjut. Kita bisa coba trial dari 0. Oke, ini A-nya kita masukin dulu 10. Yang dari estimasi ya harinya. B 8, C 12, D 22, terus kemudian deh kebalik nih salah. Gambarnya. Kayaknya berapa nih? 27. Jadi kalian gampangnya ngelihat ini dulu gitu. D 22, F itu 7. Oke, kita bisa. Nah, kita bisa dapat ini ya. Set. Di sini kita masukkan. Nah, lanjut. Kita dari awal, setiap awal untuk early start itu selalu 0. Gitu ya. Ingat selalu 0 karena dia nggak ada kegiatan sebelumnya. Start from 0. Dari 0. Nah, lanjut. Kita dari 1, 0 ditambah 10. Nih ya. Untuk menghitung ini, 0 ditambah 10. Oh, mungkin saya warnain yang berbeda. Oke. 0 ditambah 10, misalkan yang A ya. 0 ditambah 10, berarti 10. Karena kita nggak ada pertemuan cabang. Jadi kalau ada percabangan, baru kita pilih yang paling besar untuk yang bagian CES-nya ini, early start-nya ini. Sampai di sini dapat dipahami? Jadi ini 0 ditambah 10 adalah 10. Paham. Oke. 0 Paham, Bu. ditambah 8 sama dengan 8. Nih saya langsung aja ya. Jadi sudah paham ininya pertambahannya. Jadi 0 ditambah 8 sama dengan 8. Nah, ini ada cabang nih untuk si IS-nya. Si ini bisa dari si C, bisa dari si E. Ya. 10 yang atas ini ya. Kalau si C, 10 ditambah 12 sama dengan 22. Ada lagi 8 ditambah 27 sama dengan 35. Kita pilih yang paling besar. Jadi karena IS kita pilih yang paling besar, kita pilih 35. Di sini contohnya. Gitu. Sampai di sini dapat dipahami? Dari Dapat, Bu. E dan dari C. Nah, lanjut. Kita dari sini ada dari si F dan ada dari si D. F-nya 7. Ya, jadi dari di sini ya F. 35 ditambah 7 sama dengan 42. Dari si D 8 ditambah 22 ya untuk si D-nya ini. Jadi 30. Kita pilih
yang paling IS itu yang paling besar, yaitu 42 dari si F. Jadi kita tulis di sini 42. Clear sampai di sini untuk si IS-nya. Dapat dipahami untuk IS-nya? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Kita ke LF. Nah, kita yang bawah tadi saya bilang ya, kalau bawah itu yang dari ujung, kalau dari depan udah pasti 0, kalau dari belakang itu kalau kita udah dapat si IS-nya atasnya, bawahnya si LF-nya ini, last finish-nya ini selalu sama. Jadi kita tulis 42. Hanya saja nanti kita hitung yang diambil yang paling kecil. Oke, dari 42 di sini kan cuma F ya. Kita bisa gini nih ya. Nah, 42 itu cuma dari F. Berarti 42 dikurang 7 sama dengan 35. Ya, di sini tulis 35. Nah, lanjut. Ini 42 ini ada yang buat si nomor 3 ini ada 2 nih. Dari si E sama dari si D. Ya kan? Yang si E-nya sendiri, aduh nggak kelihatan warna kuning. Nggak apa-apa deh ya. Oke. Si E-nya ini, berarti 3, nih kita dari sini ya. 35 dikurang 27 sama dengan 8. Benar? Itu salah. 12. 12. Kok nggak ada yang nyalain sih? Saya suka suka bercanda nih. D. Nah, jadi ini kan 35 dikurang 27. Gitu ya. Jadi 12. Nah kan? Nah, lanjut. 22, ini 42 dari D ya. 42 dikurang 22 sama dengan 20. Nah, LF ingat adalah yang dipilih yang paling kecil. Jadi kita pilih yang 12. Kita tulis di sini. Lanjut. Kita ke si C nih ya. Ke nomor 2. Nomor 2 karena langsung. Jadi 35 dari C aja gitu ya. 35 dikurang 12. Sama dengan berapa nih? 23. Dapat dipahami? Ini salah ya? 12 ya? Ntar dulu. 35, 42 kurang 7, 42 kurang 22, 20 sama 12. 35 kurang 27, 35 kurang 27, 8. 35 kurang 12, 23. Nanti masuk lagi ya, join lagi. Duh, join lagi ya. Iya, Bu. Ini ke, Baik, Ibu. Ya, Ibu. ya siap. Join lagi ya.